Pangeran Diponegoro memiliki banyak senjata pusaka, baik berupa keris maupun tombak. Dari sekian banyak benda pusaka itu, hanya satu yang dianggap sebagai jimat dan ikut dikubur bersama dirinya di Makassar. Senjata pusaka itu adalah keris Kyai Ageng Bondayuda. Keris ini merupakan senjata Pangeran Diponegoro yang ikut dimakamkan bersama jasadnya pada tanggal 8 Januari 1855. Bagaimana kisah tentang senjata Pangeran Diponegoro ini? Silahkan simak video selengkapnya hanya di channel Lintas Dalam Jawi. Keris Kyai Ageng Bondayuda terbuat dari logam, hasil dari leburan 3 senjata pusaka Pangeran Diponegoro. Jadinya 3 benda pusaka milik Pangeran Diponegoro dilebur menjadi satu buah senjata yang bernama Kyai Ageng Bondayuda. Keris itu selalu dibawa oleh Pangeran Diponegoro, bahkan tetap dibawa ketika ia ke Batavia hingga ke pengasingannya di Makassar. Keris ini selalu menemani pangeran kemanapun dia pergi. Tempatnya pun sangat istimewa, yakni terselip di bagian depan pinggulnya. Dia menganggap keris Kyai Ageng Bondayuda atau Bondayuda merupakan jimat penolak bala yang bisa membawa keberuntungan. Kyai Ageng Bondayuda digunakan untuk mengobarkan semangat tempur bala tentaranya di masa-masa sulit selama perang melawan Belanda. Diponegoro memiliki keris Kyai Bondayuda sejak kembali dari Tegalrejo. Sebelum berubah menjadi keris pusaka, awalnya berupa mata panah. Kemudian mata panah itu dirubah menjadi sebilah cundrik atau belati kecil. Mata panah itu sendiri diperoleh melalui laku spiritual. Konon kilatan cahaya yang tiba-tiba menghampiri Diponegoro saat khusyuk bersemedi. Kilatan cahaya yang menjelma mata panah itu lantas diberi nama Sarutomo. Sarutomo merupakan nama yang terilhami dari Pasopati, yakni senjata pamungkas Arjuna, tokoh Pandawa dalam kisah pewayangan Mahabharata. Oleh Diponegoro, mata panah itu kemudian diubah menjadi sebilah belati. Awalnya belati itu dibawa oleh istri keempat Pangeran Diponegoro, yakni Raden Ayu Maduretno atau Raden Ayu Kedaton. Di penghujung tahun 1827, belati itu dilebur dengan 2 senjata pusaka lain untuk membuat satu keris pusaka yang kemudian diberi nama Kyai Ageng Bondayuda atau Kyai Ageng Bondayuda. Keris Kyai Ageng Bondayuda memiliki perwujudan ramping tanpa lekukan. Jadi bentuk keris itu seperti perpaduan antara gaya Majapahit dan Mataram. Bentuk ramping Kyai Bondayuda merupakan ciri khas Tangguh Mageti. Dalam dunia perkerisan, tangguh adalah istilah untuk menyebut asal-usul keris pusaka dibuat. Tangguh melibatkan ciri khas, format atau model dari daerah asal keris dicipta, sedang Mageti adalah penisbatan pada daerah Magetan, Jawa Timur. Makanya penyebutan Bondayuda Tangguh Mageti. Lantas siapa pembuat keris Kyai Ageng Bondayuda tersebut?
Keris tersebut dibuat oleh Empu Guno Sasmito atau Ki Guno Sasmito, yakni empu yang bertempat tinggal di Tegalrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Empu Guno Sasmito merupakan keturunan Empu Supandrio atau yang lebih terkenal dengan sebutan Empu Supomandragi yang ke-13. Dia hidup di masa Pakubuwono ke-6. Keris ini sangat tajam dan kuat sehingga bisa menembus baju besi. Dalam pertemuan dengan Kolonel Clarence, Pangeran Diponegoro membawa keris Kyai Ageng Bondayuda bersamanya. Seperti biasa, keris itu diselipkan di bagian depan pinggangnya. Pertemuannya pun berjalan lancar. Namun pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock tiba-tiba memerintahkan pasukannya menangkap Pangeran Diponegoro saat perundingan masih berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan kekalahan Pangeran Diponegoro adalah taktik licik dari Belanda. Dia dijebak dan dibujuk kemudian ditipu. Jadi bukan kalah karena perang tanding. Selama dalam penangkapan itu, keris Kyai Ageng Bondayuda tetap menemaninya, bahkan hingga dia diasingkan ke Manado pada tahun 1833 dan kemudian pindah ke Makassar bersama 19 orang pengikutnya. Saat Pangeran Diponegoro meninggal pada tanggal 8 Januari 1855, keris Kyai Ageng Bondayuda ikut dimakamkan bersama jasadnya. Itulah kisah singkat tentang keris Kyai Bondayuda dan Pangeran Diponegoro yang namanya masih melegenda dan menjadi salah satu tokoh atau pahlawan nasional yang menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan. Cukup sekian dari saya dan salam Nusantara.